Oke, balik lagi di channelnya Taman Langit. Taman Langit iku apa? Sudah pernah dijelasin. Taman Langit iku internet wong padha luhur. Nih, untuk yang apa ya? Yang untuk kelanjutan video dari yang sebelumnya, admin mau coba belajar bareng untuk setting user PoE ya. Nah, setting PoE itu terlebih dahulu kita bikin profilnya ya. Bikin profilnya di menu PPP, terus kita masuk di menu profil. Ini close saja ya, ini kita close, kita mulai dari awal. Di PPP munculnya seperti ini, kita milih profil, terus ini tambahin. Nah, kita bikin di sini untuk profilnya sendiri ya, kita bikinnya di sini. Jangan lupa untuk rate limitnya kita kasih, karena kalau ini nggak dikasih ntar itu sama aja bohong, asli alias jebol ya. Kita kasih rate limitnya di sini. Taruhlah kalau nggak pengen ribet, ini kan kita bikin untuk up to ya. Kalau misalnya yang jangan pengen nggak ribet, itu kasih aja, taruhlah kita langganan 5 mm sama 3 m ya, kasih aja 5 sama 3 sini, kayak yang seperti ini modelnya ya. Oke, untuk yang lain nggak ada sih, cuman itu. Ini DNS nya, DNS kita kasih, lokalnya ini profilnya buat PoE ya. Ini kasih nama biar kita bedain tipe-tipenya. Ini kosong, cuman ini aja, rate limitnya aja kita di limit. Kalau enggak ya sama aja bohong lah pokoknya. Oke, kita nggak pakai script naon-naon, pokoknya nggak macem-macem. Terus untuk profil kita taruhlah udah bikin ya, kita profil udah bikin. Terus gimana sih caranya bikin buat sistem PoE ini mas? Oke, kita masuknya di script ya, di script. Nah, ini yang kemarin, yang tadi kita bikin buat Pak Idam. Nih, dia ambil yang kecepatan 3 kecepatan 5, sorry. Idam itu 5. Ini di tempatnya Mbak Buyut sana, ini untuk Mbak Lia, ini untuk Pekeongan, dan ini Mas Jen. Nah, ini Naswa, Selamat, Munir, Kirana ada sendiri. Untuk yang sudah tersambung, ini punya siapa ini? Peongan, bukan, Idam. Request. Oke, ini statusnya udah ada ya, ini MAC address dari itunya. Pokoknya bikinnya kita di script ya, namanya script aja, simple. PPP, terus namanya mau dikasih siapa, terus passwordnya siapa ya. Sebagai contoh, taruhlah kita ambil ini, namanya Cida, passwordnya ini, tipenya PoE, terus ini IP 1610 itu kita punya IP sinkrotik. Terus remote addressnya itu mau dikasih IP berapa buat sing remote dari server untuk tipe apa PoE nya. Oke, untuk langkah-langkahnya wajib disiapin alatnya dulu. Alatnya kita
ambil 2 buah kabel LAN. Kalau pengen nggak ribet pakainya WiFi, cuman kalau untuk WiFi ntar kalau dia butuh ribet itu rada ribetnya di situ, alatnya ribet, ntar kita bolak-balik input password. Jadi untuk simpelnya kita pakai kabel LAN ya. Kita siapin yang dari server kita itu yang di hub, kita masuknya WAN. Terus satu kabel itu kita ambilnya di port yang terserah mau di setting di mana dulu, buat nyeting aja ya, buat nyeting buat nyeting asal port aja dulu sebelum IPTV nya kita setting. Itu masih bebas ini, tapi kalau udah IPTV udah kita setting itu ya yang tadi buat internet yang mana kita settingnya kayak gitu, buat ngakses si alatnya ini. Oke, kayak tadi kan kita masukin di port 3 tapi kita settingnya internetnya di port 1, berarti kita harus pindah kabel yang dari PC kita, harus pindah ke port 1. Pokoknya untuk sistem PoE wajib harus bikin profil. Oke, wajib harus bikin profil ya, profil. Terus kita bikin script itu ID buat si alat ini ya. Oke. Modenya kita juga masuk di bridge ya, karena untuk semua bisa terhubung, bisa ngakses mikrotik dari mode PoE juga. Ini yang terhubung udah ada 5, yang lain belum on, mungkin lagi pergi atau kemana. Untuk RB sendiri kita pakai di server. Wah, itu mati ya punya kita, kipas RB nya itu nggak hidup ya. Oh, powernya diambil ini nih, diambil si 88 nih. Oke, kita lepas aja, kita matiin. Kasihan tuh RB nya. Set, nah hidup kan. Kenapa kita kasih pas biar nggak overheat aja. Untuk yang ada pertanyaan atau butuh pencerahan, bisa lewat komen aja, ntar kita coba share bareng, kita diskusi bareng di situ ya, karena kita juga ibaratnya kita sambil belajar bareng lah. Lumayan panas kan tadi, gara-gara kita lupa itu 35. Mungkin pokoknya untuk setting PoE cuman seperti itu ya. Untuk yang lain-lainnya entah itu ada pertanyaan atau share aja di kolom komentar ya. Kalau bisa admin jawab, kita jawab. Kalau misalnya admin butuh kalau misalnya admin nggak bisa jawab, kita belajar bareng. Namanya juga untuk mengembangkan semua itu juga butuh pengalaman sama pengetahuan ya.
kita pakainya itu RB untuk servernya kita 8 RB GR3 itu 750 GR3. Kenapa kita pakai GR3 ya? Alhamdulillah untuk untuk user kita yang online 150 lebih ya, ditambah untuk PoE kadang nyampe 180, itu masih mumpuni. Jadi kecil-kecil cabai rawit itu RB, minimalis juga, ekonomis, pokoknya jos lah untuk RB itu. Direkomendasikan untuk yang lain, walaupun itu kapasitasnya kecil ya. Kita kan ada slot SD card-nya, jadi kita pergunakan SD card-nya buat nyimpen filenya ya. File kita ini gede loh, file buat login pack terus logging dari mikrotiknya, terus temporary itu masuknya sini semua. Ini malah nggak dipakai yang punya internalnya, cuma buat logging kecil. Paling cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini tentang setting PPoE, cara settingnya gimana, bikinnya gimana ya. Cukup simple lah, kita nggak pakai query macam-macam, kita pakainya simple query aja 167 yang online, masih mumpuni. Untuk GR3 nya pokoknya mantap, kita rekomendasikan. Dari Taman Langit untuk GR3 sementara masih jos. Untuk naik pangkat, untuk naik spek, kita pertimbangkan kalau user sudah melebihi kapasitas kemampuan dari si GR nya, kita upgrade. Untuk sementara kita masih stay pakai GR3 yang masih oke punya, mantap pokoknya. Lungsurannya kita nggak beli baru, kita bukan hibah, enggak, kita ganti karena ada rekan kita juga yang yang RT RW, dia naik pangkat ke GI 4. Nah GR3 nya daripada nggak dipakai, Taman Langit adopsi seperti itu. Murah tapi ya alhamdulillah juragane GR mu itu masih dibudidayakan untuk di Taman Langit ya. Matur nuwun untuk juragan dari Trikarso, terus dari Karanganyar, dari Gombong, guru-guruku itu, guru-guru nih Taman Langit. Kalau dibilang banyak pokoknya suhu-suhu nih Taman Langit itu ada 5-an, tapi alhamdulillah dari mereka kita belajar. Itulah ilmu, walaupun umur sudah tua kayak Taman Langit, sing duwe maksudnya, sing duwe iku wis umur 30 jie, wis udono meneh, anake wis loro, tapi untuk belajar tidak mengenal usia. Perlu diingat-ingat, untuk belajar tidak memandang usia, belajar apapun itu, hal-hal untuk perubahan diri kita yang membawa perubahan, membawa kemajuan, tidak ada salahnya. Jangan gengsi, itu saran dari Taman Langit. Pokoknya jangan malu belajar. Kalau kita pengen berusaha, pengen ada perubahan di hidup kita untuk ke arah yang lebih baik, belajar dan belajar. Untuk para pengguna Taman Langit juga mohon untuk anaknya itu juga dipantau ya, karena dari Taman Langit sendiri itu nggak bisa mantau secara langsung pergerakan
situs atau yang lain-lain, karena perkembangan situs-situs itu setiap hari berapa ribu situs itu terdaftar baru. Jadi mohon untuk para orang tua juga ikut ngawat-ngawati. Pokoknya untuk kita kasih fasilitas, Taman Langit kasih fasilitas, monggo dipergunakan untuk yang sebaik-baiknya ya. Taman Langit benar-benar pengen ada perubahan untuk Desa Podoluhur ini, benar-benar pengen ada perubahan, pokoknya harus ke arah yang lebih maju dan mensejahterakan warganya. Pergunakan internet yang ada, koneksi yang ada untuk hal-hal yang positif, entah itu online shop, untuk bikin video yang edukasi, mendidik, YouTuber, monggo. Dari Taman Langit itu pengen ada perubahan yang signifikan untuk perekonomian warganya. Semoga dengan kalian bergabung dengan Taman Langit benar-benar ada perubahan. Harapan kami maju bersama Taman Langit. Oke, sampai di sini bosku. Terima kasih untuk semua para pelangganku dan untuk semua komunitas-komunitas, bos-bos wifi yang jadi guru-guruku. Terima kasih semua, pokoknya kita belajar bareng, membangun dan membangun, itu tujuan kami. Walaupun tidak secara real, tapi kita bangun dari segi aspek dunia mayanya dulu. Untuk bagian realnya, bagian lapangan itu ada pamong-pamong projo dari desa. Itu untuk pembangunan yang real, tapi kita juga bangun real tapi dari moralnya. Real dari moral. Ya pokoknya dari kepribadian sama yang lain, pokoknya berbau-bau dengan internet, kita bangun dari situ. Karena kita bertekad untuk memajukan desa kita ini dengan internet yang sehat dan menjadi pribadi warga yang mandiri, yang siap menghadapi ya perekonomian zaman sekarang yang serba online. Pokoknya harus siap. Dan untuk itu Taman Langit berpesan bahwa selalu hati-hati, karena UU ITE itu ada. Jadi untuk yang pos-pos harap dilihat kembali, itu ada faktor-faktor menyinggung atau enggak ya, ingat itu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Selamat siang dan sampai jumpa lagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.